Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sulasri. Hari ini kita akan membahas mengenai PMM untuk periode eh, semester 2 tahun pelajaran 2024-2025. Di mana untuk periode ini dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember ya, untuk total keseluruhannya 6 bulan. Nah, bagaimana caranya kita membuat atau mengisi pengelolaan kinerja yang ada di PMM? Kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Seperti biasa, untuk langkah pertama kita langsung buka PMM di Google. Kemudian tampilannya seperti ini ya, sudah tidak asing lagi bagi kita tampilan dari platform Merdeka Mengajar. Kemudian setelah itu kita pilih pengelolaan kinerja. Kemudian kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah muncul. Di sini ada periode Januari sampai Juni. Kemudian kita klik. Di sini ada cara untuk mengganti periodenya. Seperti ini. Oke, kalau sudah mengerti, tinggal diklik saya mengerti. Kemudian kita pilih nama kita di sini, kemudian ganti periodenya. Di sini kita pilih periode Juli sampai Desember, kemudian klik pilih. Nah, ini sudah berhasil, kita memilih periode Juli sampai Desember 2024. Nah, ini juga sudah berganti. Kemudian setelah itu, kemudian kita pilih menu guru, kemudian pilih sebagai pegawai. Nah, di sini Bapak Ibu tercantum dari tanggal 1 sampai dengan 31 Juli ini adalah jadwal kita untuk mulai perencanaan kinerja. Setelah kita ketahui bahwa alur pengelolaan kinerja itu dari Juli untuk perencanaan dan Agustus sampai Desember itu untuk persiapan sampai dengan penilaian. Nah, kemudian klik mulai, kemudian kita cek data diri, kemudian kita lengkapi data diri, kurang lebih seperti ini ya. Klik simpan. Kemudian kalau sudah, klik data sudah sesuai. Kemudian data sudah benar. Pastikan datanya sudah benar ya. Nah, Bapak Ibu, di sini untuk perencanaan kinerjanya di sini ada 5 tahapan. Yang pertama ada praktik pembelajaran, kemudian pengembangan kompetensi, kemudian ada tugas tambahan, kemudian ada perilaku kerja, serta yang terakhir adalah rangkuman. Nah, kemudian di sini kita harus memilih indikator mana yang akan dipilih untuk menjadi fokus kita dalam peningkatan kinerja kita ya Bapak Ibu. Di sini ada beberapa untuk indikatornya. Kita lihat. Di sini yang pertama ada penerapan disiplin positif, juga keterangannya ya Bapak Ibu. Kemudian ada keteraturan suasana kelas. Kemudian ada umpan balik konstruktif, juga keterangannya. Kemudian ada perhatian dan kepedulian. Kemudian ada ekspektasi pada peserta didik. Kemudian ada aktivitas interaktif. Kemudian ada instruksi pembelajaran, serta ada instruksi yang adaptif. Beserta keterangannya, Bapak Ibu tinggal baca dari keterangan atau deskripsi dari setiap indikatornya, Bapak Ibu. Nah, mungkin kalau saya di sini dengan mengisinya bareng-bareng ya dengan sekolah dari kurikulum, jadi mengikuti panduan. Jadi untuk pengisian ini kami tekankan melihat acuannya dari rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan mana yang memang kurang pencapaiannya atau nilainya kurang. Jadi kita memilih indikator yang memang bisa meningkatkan nilai di rapor pendidikannya. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan pihak sekolah atau pihak-pihak terkait mungkinnya yang bisa membantu dan menjelaskan untuk pemilihan indikator untuk peningkatan kinerja Bapak Ibu. Khususnya yang ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu saya memilih yang ini. Kemudian
langsung ke pengembangan kompetensi. Kemudian kita pilih atau isi Bapak Ibu pengembangan kompetensinya apa. Di sini ada total poin minimalnya harus 32 ya Bapak Ibu. Di sini banyak pilihannya, mungkin yang semester 1 juga bisa menjadi gambaran di sana. Jadi kita pilih pengembangan kompetensi yang memang mudah untuk direalisasikan. Contohnya di sini saya mengerjakan atau memilih seperti seminar, coaching, kemudian ada diklat, kemudian ada mungkin ada pelatihan mandiri ya yang dari PMM, atau mungkin Bapak Ibu untuk sebagai seorang guru penggerak itu kalau tidak salah mendapatkan total poin 120 poin ya, paling besar ini. Nah, untuk ini Bapak Ibu silakan disesuaikan saja dengan kemampuan Bapak Ibu dan perkiraan Bapak Ibu ya, mampunya sampai mana dan kira-kira tidak memberatkan bagi Bapak Ibu. Nah, yang pertama saya memilih kegiatan seminar ya. Di sini untuk maksimal kegiatannya 8, tapi saya pilih 2. Kemudian untuk rencana hasil kerja yang kedua, saya coba milih yang coaching dengan satu kegiatan. Kemudian rencana hasil kinerja yang ketiga saya pilih diklat ya. Nah, kalau tidak salah yang ini ya. Ini di luar dari PMM ya. Kemudian satu lagi sebagai peserta praktik baik yang ini, karena untuk yang praktik baik ini di sekolah kita disediakan gitu, jadi akan diadakan untuk praktik baiknya. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu tinggal dicek kembali rencana hasil kinerjanya juga jumlah kegiatannya, target kegiatannya mau berapa kegiatan ya. Kalau sudah ini semuanya sudah dipastikan benar, untuk pengembangan kompetensi ini untuk minimal 32 ya, yang sekarang ini total poinnya punya saya ada 36. Jadi sudah lebih dari cukup sepertinya ini. Saya pilih yang mudah-mudah saja dan bisa direalisasikan semuanya ya. Kalaupun ada yang salah mungkin Bapak Ibu nanti bisa mengeditnya kembali, walaupun untuk kegiatan observasinya ini sedang berjalan. Kemudian ini bisa kita simpan sebagai draft atau bisa kita langsung ke tugas tambahan. Nah, di sini untuk tugas tambahannya opsional ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu mempunyai tugas tambahan, ini kita bisa mengisi tugas tambahannya di rencana hasil kerjanya. Kalaupun tidak mempunyai, ini bisa dikosongkan ya Bapak Ibu. Kalau sudah, kita langsung ke perilaku kerja atau bisa disimpan sebagai draft. Nah, ini langsung ke perilaku kerja. Di sini ada indikator dan perwujudan perilaku. Di sini ada beberapa aspek. Yang pertama ada berorientasi pelayanan, Bapak Ibu. Kemudian dalam satu aspek ini ada 2 pertanyaan ya, yang uh, ingin kita uh, apa namanya fokuskan di tahun ini dan juga menerapkan perilaku tersebut itu caranya bagaimana. Yang kedua ada akuntabel, sama. Kemudian ada yang ketiga ada kompeten. Kemudian yang keempat harmonis, loyal, yang kelima loyal, kemudian yang keenam adaptif, yang ketujuh kolaboratif. Nah, itu ada 7. Dari yang ketujuh itu silakan kita isi aspeknya. Ini terserah dari Bapak Ibu ya. Tergantung Bapak Ibu mau memfokuskan di mana dan apa perilakunya. Juga penerapannya seperti apa itu terserah atau tergantung dari Bapak Ibu ya. Kita isi semuanya.
Nah, setelah ini semuanya diisi, kemudian kita cek kembali dari ketujuh aspek ini. Kemudian kalau sudah, kita lanjut ke rangkuman ya. Dan ini sudah masuk ke rangkuman. Ini rangkumannya dari awal sampai yang barusan aspek yang telah kita isi ini muncul di sini untuk perencanaan kinerjanya selama 1 semester yang akan datang ya. Dicek kembali dari keseluruhannya, takutnya ada yang salah. Setelah kita cek berikut dengan aspek yang ketujuh tadi, apabila Bapak Ibu menemukan yang tidak sesuai atau yang salah, itu Bapak Ibu bisa mengubahnya. Tapi kalau misalkan itu sudah benar, bisa kita lanjutkan untuk diajukan. Kemudian akan ada pertanyaan, kemudian kita klik ajukan. Nah, seperti ini Bapak Ibu sudah berhasil mengajukan tahap rencana kinerja. Untuk tahap selanjutnya Bapak Ibu tinggal menunggu disepakati, nanti disetujui dengan atasan, kemudian persetujuan dan penyesuaian dari atasan, kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan lalu melaksanakan observasinya. Tidak jauh berbeda Bapak Ibu dengan semester yang pertama ya untuk perencanaan kinerjanya, untuk pengelolaannya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu bisa kembali ke beranda. Nanti tampilannya akan seperti ini dan ini di sini akan menunggu persetujuan atasan untuk periode dari tanggal 1 sampai 31 Juli 2024 ya. Dan untuk jadwalnya ini di bawah ada dari Juli untuk perencanaan dan bulan Agustus sampai Desember itu untuk praktik, kemudian pelaksanaan kinerja dan juga tindak lanjutnya. Kemudian ada penilaian dan penetapan observasi hasilnya ya, yang terakhir penilaian dari kepala sekolah. Dan juga penetapan predikat kinerja. Kemudian kita bisa melihat rencana kinerja yang telah kita rencanakan sebelumnya dan telah kita ajukan sebelumnya di sini. Dilihat rencana kinerja, kita klik. Nah, ini rencana kinerja yang telah diajukan untuk disetujui dengan kepala sekolah. Seperti itu kurang lebih, kemudian kita bisa kembali lagi ke beranda setelah melihat semua rencana kinerjanya. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu dari saya, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.